Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat selalu ya. Sebelum ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, kalian itu absennya nanti di Google Classroom ya. Ibu sudah sediakan kolom untuk absen di sana. Nanti masing-masing siswa itu absen. Anak-anak, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian dosa besar. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, dan mencuri. Yang ketiga, mampu menjelaskan cara menghindari perbuatan dosa besar, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, dan mencuri. Yang keempat, mampu menyebutkan hikmah dari larangan perbuatan dosa besar. Dan yang kelima, mampu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan dosa besar, seperti mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, dan mencuri. Sekarang kalian amati gambar di samping. Nah, di samping ini, gambar ini termasuk dari perbuatan apa? Ada yang tahu? Oh iya betul, gambar itu termasuk perbuatan dosa besar, yaitu gambar apa? Ya, mencuri dan mabuk-mabukan. Nah, jadi materi pembelajaran kita hari ini yaitu menghindari akhlak tercela. Jadi, yang dimaksud dengan dosa besar adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama yang berkaitan dengan perkara yang berat. Dosa besar identik dengan sebuah siksa atau jenis-jenis perbuatan yang balasannya adalah neraka. Ada yang tahu contoh dari dosa besar? Oh iya, betul sekali. Contoh dari perbuatan dosa besar yaitu ada mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi, zina, dan pergaulan bebas. Mabuk-mabukan dapat diartikan sebagai perbuatan mengkonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah di muka bumi. Dalam pandangan Islam, tindakan di atas diistilahkan dengan khamr yang secara kebahasan berarti menghalangi akal sehat. Disebut khamr karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup dan melenyapkan akal pikiran manusia. Karena itu, kita diharamkan untuk meminumnya, baik diminum banyak maupun diminum sedikit. Adapun beberapa jenis dari minuman beralkohol antara lain bir, brandy, dan vodka. Tahu pengertian dari bir itu apa? Nah, iya, bir adalah segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati dan tidak melalui penyulingan setelah fermentasi. Lalu, brandy. Apa yang dimaksud dengan brandy? Ada yang tahu? Ya, brandy adalah minuman dari anggur atau ampas buah anggur dengan kadar alkohol sekitar 40-60%. Selanjutnya, pengertian dari vodka. Vodka adalah minuman beralkohol yang kadar alkoholnya sekitar 35-60%. Minuman sejenis ini berkadar tinggi, bening, tidak berwarna. Biasanya disuling dari gandum yang difermentasi. Oleh karenanya kita itu dilarang untuk mengkonsumsi bahan-bahan tersebut ya. Paham anak-anak? Anak-anak, cara menghindari perbuatan mabuk-mabukan yaitu antara lain: 1. Meyakini bahwa minum minuman keras adalah perilaku tercela dan apabila melakukannya akan mendapat dosa besar dan balasannya adalah neraka. Yang kedua, merenungkan dampak buruk mabuk-mabukan bagi kesehatan maupun sosial, karena masyarakat pasti akan memandang rendah
dan tidak berharga sebagai manusia. Yang ketiga, menghindari pergaulan dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan. Yang keempat yaitu memperhatikan dan merenungkan betapa buruknya orang yang mabuk-mabukan. Yang kelima, gunakan selalu waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat bagi badan dengan cara berolahraga ataupun dengan pengembangan jiwa dengan cara memperluas wawasan kita. Dan yang terakhir yaitu bergaul dengan orang-orang baik dan aktif berorganisasi. Anak-anak, cara menghindari perbuatan mabuk-mabukan yaitu antara lain: 1. Meyakini bahwa minum minuman keras adalah perilaku tercela dan apabila melakukannya akan mendapat dosa besar dan balasannya adalah neraka. Yang kedua, merenungkan dampak buruk mabuk-mabukan bagi kesehatan maupun sosial, karena masyarakat pasti akan memandang rendah dan tidak berharga sebagai manusia. Yang ketiga, menghindari pergaulan dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan. Yang keempat yaitu memperhatikan dan merenungkan betapa buruknya orang yang mabuk-mabukan. Yang kelima, gunakan selalu waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat bagi badan dengan cara berolahraga ataupun dengan pengembangan jiwa dengan cara memperluas wawasan kita. Dan yang terakhir yaitu bergaul dengan orang-orang baik dan aktif berorganisasi. Dan ada pun hikmah dari larangan perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama, mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari ketetapan Allah, yakni tidak diterimanya sholat dan ibadah selama 40 hari. Yang ketiga, terhindar dari dosa dan perbuatan tercela lainnya, sebab minuman keras bisa memicu perbuatan buruk lainnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu terhindar dari ancaman penyakit, sebab khamar atau minuman keras lainnya berbahaya bagi kesehatan. Dan yang terakhir, terhindar dari perbuatan membelanjakan harta pada hal-hal yang mendatangkan mudarat. Dan ada pun hikmah dari larangan perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama, mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari ketetapan Allah, yakni tidak diterimanya sholat dan ibadah selama 40 hari. Yang ketiga, terhindar dari dosa dan perbuatan tercela lainnya, sebab minuman keras bisa memicu perbuatan buruk lainnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu terhindar dari ancaman penyakit, sebab khamar atau minuman keras lainnya berbahaya bagi kesehatan. Dan yang terakhir, terhindar dari perbuatan membelanjakan harta pada hal-hal yang mendatangkan mudarat. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Ada yang tahu itu gambar apa? Iya betul, itu merupakan salah satu contoh dari perbuatan dosa besar, yaitu mabuk-mabukan. Perilaku itu terdapat di sebuah kota, yaitu di kota X. Lalu bagaimana dampak dari perbuatan tersebut di lingkungan masyarakat? Ada yang tahu? Jadi akibat dari perbuatan tersebut yaitu yang pertama, melanggar larangan agama. Yang kedua, terlarang melaksanakan ibadah. Yang ketiga, menghias diri dengan kekotoran dan kekejian. Yang keempat, menimbulkan gangguan mental organik. Dan yang terakhir, menimbulkan kejahatan di masyarakat. Selanjutnya yaitu judi. Ada yang tahu pengertian dari judi? Judi. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.
Judi dinilai sebagai keburukan dan mempunyai dampak dosa besar. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan perilaku ini. Unsur-unsur dari berjudi, permainan, untung-untungan, dan taruhan. Adapun cara untuk menghindari perilaku berjudi yaitu antara lain: 1. Senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar setiap saat. Yang kedua, pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi dengan jelas tentang larangan berjudi dan bertindak secara tegas kepada para pelaku judi. Yang ketiga, lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang keempat, berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah, baik kepada keluarga, lingkungan, dan kepada penciptanya. Kemudian, adapun hikmah dari larangan berjudi antara lain: 1. Mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa yang mendatangkan keburukan dalam hidup. Yang ketiga, terhindar dari memakan hasil perbuatan yang haram yang bisa mematikan jiwa atau hati seseorang. Yang keempat, terhindar dari perbuatan membelanjakan harta pada hal-hal yang membawa kerugian dan mudarat. Dan yang terakhir, terhindar dari perbuatan yang merugikan dunia dan akhirat dan yang bisa memunculkan permusuhan. Coba kalian amati gambar di samping. Ada yang tahu itu termasuk perbuatan apa? Ya, betul sekali, itu termasuk perbuatan judi. Judi itu masuk ke dalam perbuatan dosa besar. Ada yang bisa menyebutkan dampak dari akibat perilaku judi. Nah ya, dampak dari perilaku berjudi yaitu yang pertama, judi adalah cara perolehan harta secara spekulatif. Yang kedua, merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama manusia lantaran perjudian, yang ada gilirannya akan menghilangkan iman dari dada mereka, karena kita belum dikatakan beriman sebelum saling mencintai dan berukhuwah karena Allah. Perbuatan dosa besar yang ketiga yaitu zina. Pengertian dari perilaku zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan pasangan seorang perempuan tanpa ikatan nikah yang sah, mengikuti hukum syara, atau bukan pasangan suami istri. Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman sangat keras, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat-sangat nista. Nah anak-anak, macam-macam zina itu ada dua. Yang pertama zina muhson dan yang kedua zina ghairul muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan yang pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah atau yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Hukuman bagi pelaku zina muhson di dalam hukum Islam adalah rajam. Yang kedua yaitu zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan kegiatan pernikahan. Hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Cara menghindari dari perbuatan zina yaitu yang pertama, baik laki-laki atau wanita diwajibkan menutup aurat. Wanita menutup kain kerudung ke dadanya dan tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali pada muhrimnya. Yang kedua, tidak berduaan
percintaan antar lawan jenis yang bukan muhrim, karena pasti pihak yang ketiga itu syaitan. Yang ketiga, tidak bersentuhan anggota badan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun hikmah dari menghindari zina itu sendiri yaitu: 1. Mencegah penularan penyakit kelamin. Yang kedua, mencegah hidup yang terlalu mencintai dunia. Yang ketiga, mengurangi resiko perceraian dalam hubungan pernikahan. Akibat dari berzina yaitu: 1. Merusak ikatan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, merusak identitas keturunan. Yang ketiga, menimbulkan penyakit. Yang keempat, mendapat sanksi. Pembahasan yang keempat mengenai dosa besar yaitu tentang mencuri. Ada yang tahu pengertian mencuri itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Yang termasuk dalam kategori mencuri yaitu korupsi. Mencuri termasuk dalam perbuatan dosa besar. Di dalam syariat Islam, apabila pencuri itu mencapai 1 nisab dan memenuhi kriteria seperti itu, maka si pencuri dikenakan hukuman potong tangan dan diwajibkan mengembalikan barang curian sebanyak yang dicurinya. Cara menghindari perbuatan mencuri yaitu: yang pertama, selalu mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, menghormati hak milik orang lain. Dan yang ketiga, meningkatkan etos kerja. Kalian juga itu harus tahu hikmah dari larangan mencuri. Yang pertama, seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain. Yang kedua, menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Yang ketiga, hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam. Anak-anak, kalian itu harus tahu dampak dari perbuatan mencuri itu sendiri. Dampak dari perbuatan mencuri antara lain ketidaktenangan dalam hidup. Yang kedua, akan semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ditolak semua amal ibadahnya. Dan yang keempat, menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Perilaku dosa besar yang kelima yaitu mengkonsumsi narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Cara untuk menghindari perilaku mengkonsumsi narkoba antara lain: yang pertama, kuatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, persiapan diri untuk menolak apabila diberi tawaran. Dan yang ketiga, belajar berkata tidak untuk narkoba. Yang keempat, memiliki cita-cita untuk masa depan. Yang kelima, lakukan kegiatan positif yang berguna untuk orang tua dan juga untuk orang lain. Anak, kalian juga harus tahu hikmah dari larangan perilaku mengkonsumsi narkoba. Adapun hikmahnya, yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh narkoba. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang disebabkan oleh pengaruh narkoba. Dan yang ketiga, terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan di lingkungan masyarakat akibat mengkonsumsi narkoba. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping. Itu termasuk perbuatan dosa besar apa? Ya, dosa besar mengkonsumsi narkoba. Akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba antara lain: yang pertama, hilangnya kepercayaan diri, apatis, penghayalan,
dan penuh curiga. Yang kedua, gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. Dan yang ketiga, gangguan pada sistem saraf, kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran. Jadi itu tadi perilaku-perilaku yang termasuk ke dalam dosa besar. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menghindari perilaku tersebut dan harus selalu bersyukur kepada Allah tentang nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh agar terhindar dari perbuatan dosa besar, rajin beribadah dan melakukan hal-hal positif yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak, perlu ibu ingatkan kepada kalian itu harus belajar dengan rajin, karena sebentar lagi kalian akan kelas 12 dan akan melaksanakan ujian akhir madrasah berstandar nasional atau UMBN untuk penentu kelulusan kalian. Minimal kalian belajar ya 1 hari 1 buku. Oke? Untuk tugas kalian hari ini yaitu kalian mereview video yang tadi ibu sampaikan. Kemudian nanti hasil reviewnya dikumpulkan di Google Classroom. Nanti ibu bikin kolomnya untuk mengumpulkan tugas ya. Ya, sekian dari ibu. Apabila ada banyak kata yang salah, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.